wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rimba Mustika Dewi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sustainability digital business. Jadi, pengertian dari sustainability sendiri ini merupakan konsep yang membuat bisnis itu tidak hanya bermanfaat bagi ekonomi saja, namun juga lingkungan dan kehidupan masyarakat. Nah, di sini terdapat konsep dari sustainability dalam bisnis, yaitu triple bottom line concept. Yang pertama itu ada profit, yang mana ini mencakup semua aspek keuangan perusahaan. Kemudian ada people, yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, kesejahteraan karyawan, dan juga hubungan dengan komunitas, dan serta dampak positif perusahaan pada masyarakat dan juga planet. Aspek dampak lingkungan dari operasi perusahaan seperti kayak pengelolaan limbah, dan juga penggunaan sumber daya alam. Tujuan penerapan sustainability bagi bisnis ialah untuk kepatuhan terhadap regulasi dan harapan stakeholder. Kemudian untuk kelangsungan bisnis jangka panjang, kemudian untuk menciptakan jasa atau produk berkelanjutan dan juga menurunkan risiko bisnis dan biaya jangka panjang. Tantangan dan peluang sustainability dalam bisnis digital. Di antaranya untuk bisnis digital mikro, diantaranya ialah keterbatasan modal dan sumber daya, kemudian keterbatasan pengetahuan teknis, kemudian sulitnya mengukur dampak, kemudian skala operasi terbatas, dan juga tekanan pasar dan persaingan harga. Kemudian ada peluang sustainability untuk bisnis digital mikro seperti kayak adopsi teknologi digital murah dan mudah, kemudian akses pasar berbasis keberlanjutan, kemudian ada peningkatan loyalitas pelanggan, kemudian ada dukungan dari program pemerintah dan komunitas, dan juga kolaborasi dan ekosistem lokal. Kemudian di sini juga terdapat beberapa tantangan sustainability untuk bisnis digital makro, seperti kayak kompleksitas integrasi sistem, kemudian ada biaya investasi dan transformasi digital, kemudian kepatuhan regulasi yang ketat, kemudian risiko reputasi dan tanggung jawab sosial, dan juga perubahan budaya organisasi. Sementara untuk peluang sustainability untuk bisnis digital makro, diantaranya ialah inovasi teknologi dan data analysis, kemudian skala efisiensi dan dampak positif besar, kemudian untuk akses pendanaan berkelanjutan, dan kemitraan global dan kepatuhan standar, serta penguatan brand dan loyalitas konsumen. Nah, di sini terdapat beberapa strategi untuk mewujudkan digital bisnis yang berkelanjutan. Yang pertama itu ada integrasi nilai keberlanjutan dalam model bisnis digital, yang terdiri dari penggunaan sumber daya digital yang efisien, yaitu optimasi sistem dan aplikasi, kemudian virtualisasi server, dan juga manajemen data yang efisien. Kemudian, yang kedua ialah transparan dan etika dalam mengumpulkan dan pemanfaatan data, seperti kayak kebijakan privasi yang jelas, kemudian audit dan pelaporan berkala, dan juga tidak menjual data pengguna secara sembunyi-sembunyi. Kemudian yang ketiga itu mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas digital, seperti kayak penggunaan data center ramah lingkungan, kemudian desain produk digital yang minim emisi, dan juga pengelolaan e-waste. Kemudian, strategi yang kedua ialah efisiensi teknologi, yang terdiri dari seperti kayak cloud computing, edge computing, server ramah dan juga server ramah lingkungan. Kemudian yang ketiga itu ada green design, yaitu desain yang ramah lingkungan, seperti kayak menggunakan UI atau UX hemat energi dan juga hemat data. Kemudian yang keempat itu ada pengelolaan jejak digital, atau yang biasa disebut dengan digital footprint, yang terdiri dari yang fungsinya itu untuk mengedukasi pengguna tentang data yang dibagikan, kemudian menyediakan opsi penghapusan data, dan juga mengembangkan sistem yang meminimalkan data itu tidak perlu dan tidak akan terjadi kebocoran privasi. Kemudian di sini itu terdapat inovasi produk dan layanan ramah lingkungan. Yang pertama itu ada produk digital yang mendukung gaya hidup keberlanjutan. Di sini contohnya ialah aplikasi pelacak karbon individu, yang dimana
aplikasi ini tuh menawarkan tips harian dan rekomendasi perjalanan yang rendah emisi. Kemudian yang kedua itu ada Commons atau yang sebelumnya itu disebut Joro, yang fungsinya itu menghitung dan melacak karbon berbasis pengeluaran harian. Kemudian selanjutnya itu ada inovasi produk dan layanan ramah lingkungan untuk fitur rekomendasi produk ramah lingkungan di e-commerce seperti kayak Tokopedia yang apa ya kayak menyediakan gitu yang orang-orang itu menyebutnya Tokopedia Green Product yang menyediakan kategori khusus untuk produk ramah lingkungan. Kemudian di sini juga terdapat aplikasi transparansi berbagai ride sharing atau sepeda listrik, seperti kayak Gojek, GoRide, atau GoCar Share yang sudah menggunakan fitur carpooling. Kemudian ada juga seperti sepeda listrik ya, Gowes, BIM, dan Lime yang menyediakan layanan sepeda atau skuter listrik berbasis aplikasi. Sini terdapat kebijakan dan regulasi pendukung, di mana pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, pemberdayaan usaha makro, kecil, dan menengah itu perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberitaan kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi usaha makro, kecil, dan menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, serta penciptaan lapangan kerja dan juga pengentasan kemiskinan. Kemudian untuk standar QRIS yang diatur dalam Permen BI nomor 21/18/2019 ialah untuk membantu bisnis UMKM mengurangi ketergantungan pada uang fisik dan pencatatan manual sehingga meminimalkan penggunaan kertas serta menurunkan jejak karbon dan distribusi uang tunai. Setelah itu, sistem ini tuh memperluas inklusi keuangan secara digital dengan biaya rendah yang mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan. Nah, di sini terdapat contoh dari penerapan sustainability bisnis digital, di mana di sini itu ada sebuah perusahaan tani hidup yang sebuah platform digital pertanian yang menghubungkan petani langsung ke konsumen dan bisnis, mengurangi rantai pasok, mengurangi lembah logistik, dan meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan. Faktor keberhasilannya itu kemitraannya itu semakin kuat, kemudian fokus pada nilai sosial dan lingkungan. Namun terdapat juga tantangannya di mana literasi digital yang masih rendah dan juga keterbatasan akses infrastruktur. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.